bersyukurnya hari ini karena masih bisa diberikan nafas kehidupan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena bisa berkumpul di tempat ini dan belajar bersama-sama tentang firman-Nya. Marilah kita bernyanyi give thanks untuk mengungkapkan rasa bersyukurnya kita. Give thanks with a grateful hearts. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful hearts. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyi "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekarang marilah kita berdoa sebelum kita belajar tentang firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bersyukur pada hari ini karena masih diberi nafas kehidupan dan dapat berkumpul di tempat ini untuk bisa mempelajari firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah agar kami bisa pelajari dan mengerti firman ini. Tolonglah agar itu tersimpan di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Marilah kita belajar firman Tuhan di kitab Matius 5 ayat 44. Marilah kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekarang kita akan membuka juga di Matius 6 ayat 5 sampai 15. Kita akan membacanya secara bergantian, mulai dari saya, Papa, kemudian adik, dan seterusnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Berdoa. Marilah kita mulai membaca. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya yang dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlu lakukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang ampunnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Dari firman hari ini yang saya dapatkan dari ayat 44 adalah untuk mengasihi musuh kita meskipun telah berbuat salah kepada kita, karena Tuhan juga setelah mengampuni kita. Di perikop hal berdoa, saya mendapatkan hal-hal berikut. Jika kita mengampuni kesalahan orang, Tuhan akan mengampuni kita juga. Tetapi jika kita tidak mengampuni orang, Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Dari sini kita dapat belajar bahwa semua orang dapat berbuat kesalahan, maupun disengaja atau tidak. Karena itulah kita harus saling mengampuni. Jika kita tidak saling mengampuni, akan muncullah dendam. Dendam akan memunculkan rasa benci. Dan pernah tertulis di Alkitab bahwa orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak boleh pergi ke dalam kerajaan surga. Karena itulah kita harus saling mengasihi dan mengampuni kesalahan orang lain. Itulah yang saya dapatkan dari ayat ini. Menurut Papa, apa yang bisa dipelajari? Kalau Papa, yang pertama dalam mengampuni, Papa harus belajar mengampuni orang lain, karena mengampuni itu pelajaran seumur hidup. Juga Papa belajar mengampuni diri sendiri, karena sering berlaku salah juga terhadap Tuhan terutama. Itu yang Papa bisa refleksikan dalam hidup Papa.
bagaimana kalau adik? Harus mengampuni orang lain meskipun kamu benci mereka. Terima kasih atas Bapak dan adik yang sudah telah membagikan pendapatnya masing-masing. Sekarang saya sangat bersyukur hari ini karena dapat beribadah dan belajar tentang firman Tuhan bersama Papa dan juga adik. Sekarang marilah kita bernyanyi terima kasih Tuhan untuk bersyukur atas ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini kami dapat belajar tentang firman-Mu. Tolonglah, bantulah kami agar saling mengampuni sesama kami, seperti Kamu telah mengampuni kami terlebih dahulu. Ya Tuhan, tolonglah untuk keluarga kami, tolonglah berkati bagi mereka yang sedang bekerja dan juga bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan mereka sendiri. Tolonglah berkati mereka dan carilah jalan untuk mereka. Ya Tuhan, itulah doa dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga."